batal demi hukum, dan cacat hukum sebagai dasar pelaksanaan tindakan upaya paksa terhadap pemohon. Menyatakan surat perintah penggeledahan nomor SP penggeledahan garis miring 3006 garis miring 7 Romawi Pres titik 3.3 garis miring 2026 Polda Metro Jaya yang dilakukan termohon 1 dan didampingi termohon 2 terhadap rumah keluarga pemohon di kawasan Sentul Klaster Parahyangan Golf 2, disebut juga Perumahan Bogor Golf Hijau, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada malam hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 sampai dengan dini hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menyatakan tindakan penyitaan atas barang-barang yang dilakukan termohon 1 pada tanggal 9 Juli 2026 terhadap rumah keluarga pemohon dianggap dibacakan, yang diterbitkan surat penetapan garis 02 7 Romawi, ulangi, menyatakan surat penetapan tersangka nomor Stap 02 7 Romawi Pres titik 3 titik garis miring 2026 garis miring Polda Metro Jaya tanggal 10 Juli yang diterbitkan termohon 1 atas diri pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian menyatakan tindakan pencekalan oleh termohon 1 terhadap pemohon untuk bepergian keluar wilayah Republik Indonesia selama 20 hari berdasarkan surat dianggap dibacakan pada tanggal 11 Juli 2026 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kemudian yang terakhir menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh surat perintah penyidikan yang diterbitkan turut termohon. Kemudian kami anggap dibacakan sampai dengan poin 4, bahwa termohon menghormati hak setiap orang termasuk pemohon untuk menggunakan mekanisme pra-peradilan sebagai instrumen kontrol yudisial terhadap pelaksanaan kewenangan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Penghormatan terhadap hak mengajukan pra-peradilan tersebut tidak serta-merta berarti setiap dalil pemohon memiliki dasar hukum. Pemeriksaan pra-peradilan tetap harus dilakukan berdasarkan objek, batas kewenangan, parameter pengujian, serta konsekuensi hukum yang secara tegas ditentukan oleh KUHP. 5. Bahwa argumentasi pemohon pada dasarnya dibangun melalui suatu premisi yang keliru, yaitu seolah-olah apabila salah satu tahapan administratif dipersoalkan, maka dengan sendirinya seluruh penyidikan, seluruh alat bukti, penetapan tersangka, pencegahan, pelimpahan perkara, bahkan tindakan penyidikan institusi lain menjadi batal secara otomatis berdasarkan doktrin Fruit of the Poisonous Tree. Konstruksi tersebut tidak dapat diterima karena KUHP baru telah menentukan secara khusus akibat hukum dari masing-masing tindakan yang tidak sah. Oleh karena itu, akibat hukum tidak dapat diperluas secara otomatis melampaui apa yang secara normatif ditentukan oleh undang-undang. Dalam eksepsi, permohonan telah mencampur adukan pengujian legalitas upaya paksa dengan pemeriksaan perkara pokok. Bahwa peranata pra-peradilan berfungsi menguji legalitas tindakan tertentu dalam proses pidana, bukan mengambil alih kewenangan pengadilan yang memeriksa perkara pokok untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur tindak pidana. 7. Bahwa dalam berbagai bagian permohonan, pemohon tidak lagi sekadar mempersoalkan keabsahan prosedural, melainkan telah meminta hakim pra-peradilan menilai apakah uang dan emas ditentukan merupakan hasil tindak pidana. 2. B. Apakah telah terjadi tindak pidana korupsi. C. Apakah telah terdapat predikat crime TPPU. D. Apakah hubungan antara aset pemohon dengan tindak pidana telah terbukti. E. Apakah saksi dapat membuktikan adanya pemerasan atau suap. F. Apakah unsur pasal 12 huruf E, pasal 12B Undang-Undang Tipikor maupun pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang TPPU telah terpenuhi.
8. Bahwa persoalan tersebut pada hakikatnya merupakan persoalan pembuktian material unsur tindak pidana yang seharusnya diuji dalam pemeriksaan pokok perkara melalui proses pembuktian yang lengkap, kontradiktor dan berimbang. 9. Bahwa oleh karenanya sepanjang permohonan meminta hakim pra-peradilan menyimpulkan bahwa pemohon tidak melakukan tindak pidana, bahwa aset bukan berasal dari tindak pidana atau unsur tindak pidana korupsi dan TPPU tidak terpenuhi, permohonan tersebut telah melampaui karakter dan tujuan pemeriksaan pra-peradilan. B. Petitum pemohon melampaui hubungan kausal dengan objek pra-peradilan. 10. Bahwa pemohon tidak hanya meminta pengujian terhadap tindakan para termohon, tetapi juga meminta pembatalan seluruh sprindik yang diterbitkan turut termohon, pembatalan surat panggilan, penghentian seluruh penyidikan, serta larangan permanen penggunaan seluruh barang, dokumen, dan data dalam perkara yang sedang berjalan maupun perkara lain di kemudian hari. 11. Bahwa petitum sedemikian luas tidak dapat dibenarkan karena hukum acara pidana tidak mengenal pembatalan abstrak terhadap seluruh tindakan penyidikan yang belum dilakukan dan belum dapat diuji faktanya. Keabsahan suatu tindakan penyidikan harus diuji berdasarkan dasar kewenangan, fakta, serta prosedur tindakan yang bersangkutan, bukan dibatalkan secara prospektif hanya karena pemohon tidak menyetujui tindakan sebelumnya. 12. Bahwa dengan demikian petitum angka 7, 8, angka 9, angka 10, dan angka 11 permohonan harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sepanjang melampaui objek konkret yang dapat diuji dalam pra-peradilan. Dalam pokok perkara tentang surat perintah penyidikan, bahwa pemohon mendalilkan sprindik nomor SP Sidik 2932 7 Romawi Res titik 3 titik 2026 Polda Metro Jaya tanggal 6 Juli 2028 tidak sah karena menurut pemohon tidak didahului rencana penyelidikan, laporan hasil penyelidikan, dan gelar perkara. Dalil bahwa sprindik diterbitkan tanpa penyelidikan hanya merupakan asumsi pemohon. Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh para termohon sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana telah diamanatkan oleh KUHP dengan rangkaian tindakan sebagai berikut. Tindakan penyelidikan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Bahwa tindakan penyelidikan terhadap laporan informasi nomor LI 5 _ 8 Romawi Res titik 3 Res garing 2025 Kortas Tipikor tanggal 6 Agustus 2025 berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor Sprint Selidik 19 8 Romawi Res 3.3 2025 Kortas Tipikor tanggal 6 Agustus 2025 dan surat perintah penyelidikan nomor Sprint Lidik 20 8 Romawi Res 3 2025 Kortas Tipikor tanggal 6 Agustus atas tahun 2025 atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penggunaan kekuasaan, gratifikasi, dan dalam penanganan perkara korupsi sekira kurun waktu 2016 sampai dengan tahun 2021 yang dilakukan oleh APH dalam lidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 8 KUHP dengan mengundang pihak-pihak tertentu dalam rangka klarifikasi, pengecekan, pemeriksaan dokumen, surat, dan bukti-bukti. Bahwa tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh para termohon didasarkan pada analisis triangulasi, keterangan saksi, barang bukti elektronik, bukti percakapan maupun dokumen pendukung lainnya dengan melakukan permintaan keterangan terhadap kurang lebih 14 saksi pemberian keterangan. Bahwa berdasarkan surat Kapolda Metro Jaya kepada Kortas Tipikor untuk pembantuan penanganan perkara berdasarkan surat B/518 1 Romawi Res 3 2026 di Ditreskrimsus tanggal 12 Januari 2026 yang kemudian dilanjutkan dengan gelar perkara didukung fakta yang dibuktikan didukung fakta yang ditemukan pada proses penyelidikan. Para termohon menyimpulkan bahwa diduga telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi. Untuk itu, para termohon melaksanakan gelar perkara pada tanggal 13 Januari 2026 yang dipimpin oleh Kortas Tipikor Polri dan kesimpulan bahwa hasil pelaksanaan gelar perkara terhadap laporan informasi nomor
dianggap dibacakan. Tanggal 6 Agustus 2025 dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. B. Meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Berdasarkan fakta-fakta hukum dan didukung dengan dokumen yang diperoleh dan setelah dilakukannya gelar perkara untuk meningkatkan status dari proses penyelidikan menjadi penyidikan dengan membuat laporan polisi model A dengan nomor LP garis miring A garing 2 1 Romawi 2026 SPKT Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tanggal 13 Januari 2026 yang diawali dengan pelaksanaan gelar perkara tanggal 4 Juli 2026, kemudian ditindaklanjuti dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor 293 garing 7 Romawi Resti 3 titik garing 2026 Polda Metro Jaya tanggal 6 Juli 2026 serta surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor B 12340 7 Romawi Res 3.3 2026 Diskrimsus tanggal 6 Juli 2026 dan demi kepentingan organisasi penyidikan laporan aku dilakukan joint investigasi penanganan perkara antara Kortas Tipikor Polri dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Bahwa terhadap laporan polisi nomor LP yang dibacakan tanggal 13 Januari 2026 telah dilakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pemohon dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 5 KUHP. Untuk itu juga telah dilakukan tindakan hukum sebagaimana disebutkan di bawah ini berupa pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta bukti-bukti. Kurang lebih ada 16 saksi dianggap dibacakan, kemudian pemeriksaan ahli ada 3 ahli dianggap dibacakan, kemudian barang bukti dan alat bukti surat berdasarkan surat perintah penyitaan SP Sita 2931 7 Romawi Resti 3 2026 Polda Metro Jaya tanggal 6 Juli 2026 telah dilakukan penyitaan dianggap dibacakan. 14 bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para saksi, ahli dan didukung oleh barang bukti surat, para termohon melaksanakan gelar perkara lanjutan pada tanggal 10 Juli 2026 di Direktorat Krimsus Polda Metro Jaya dipimpin oleh Kortas Tipikor Polri dengan hasil gelar bahwa telah terpenuhi lebih dari 2 alat bukti yaitu keterangan saksi, ahli, barang bukti surat dan persesuaian antara keterangan saksi, ahli dan surat sehingga pemohon dapat ditingkatkan sebagai tersangka. 15 bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para saksi dan ahli serta setelah dilakukan penelitian dan analisis terhadap barang bukti dan alat bukti surat yang telah diperoleh dalam proses penyidikan ditemukan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pemohon. Dugaan tindak pidana korupsi tersebut berkaitan dengan proses penanganan hukum perkara PT Asabri dan atau PT Asuransi Jiwasraya yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai negeri atau penyelenggara negara di wilayah hukum Polda Metro Jaya dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2025. Selain itu berdasarkan hasil penyidikan terdapat pula dugaan bahwa pemohon telah melakukan tindak pidana pencucian uang atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi tersebut dan atau tidak tindak pidana korupsi lainnya dengan melakukan perbuatan tertentu terhadap harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut. Atas rangkaian perbuatan tersebut, pemohon diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam A. Pasal 12 huruf E dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan atau B. Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan atau C. Pasal 607 ayat 1 huruf A dan atau huruf B junto Pasal 20 junto Pasal 126 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang ketentuan tersebut relevan dan berlaku terhadap perbuatan yang dipersangkakan. Adapun berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam penyidikan, dugaan tindak pidana tersebut dilakukan oleh pemohon dengan rangkaian fakta dan modus perbuatan sebagai berikut. Dianggap dibacakan sampai dengan halaman 12.
sampai dengan butir F halaman 12. Untuk penyitaan kami serahkan kepada teman kami untuk melanjutkan, Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia. B. Tentang penyitaan. Penyitaan yang dilakukan oleh para termohon telah sah dan sesuai dengan ketentuan KUHP. Bahwa dalil pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan keabsahan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh para termohon adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Karena tindakan penyitaan tersebut dilakukan oleh penyidik dalam rangka kepentingan penyidikan perkara akuo serta telah dilaksanakan berdasarkan kewenangan dan tata cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang KUHP. Bahwa dalam rangka kepentingan penyidikan perkara akuo, para termohon telah menerbitkan surat perintah penyitaan SP Sita 2931 Polda Metro Jaya tanggal 6 Juli 2006 yang menjadi dasar administrasi bagi penyidik untuk melakukan tindakan penyitaan terhadap benda atau barang yang berdasarkan hasil penyidikan mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang disidik. Bahwa tindakan penyitaan tersebut merupakan tindakan penyidikan yang secara tegas diberikan oleh undang-undang kepada penyidik sebagaimana ketentuan pasal 118 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 yang menentukan bahwa untuk kepentingan penyidik dapat melakukan penyitaan. Dengan demikian, kewenangan melakukan penyitaan bukan merupakan tindakan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari proses penyidikan yang bertujuan untuk mengambil alih dan mengamankan benda yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana guna kepentingan pembuktian dalam proses peradilan. Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh para termohon bukan merupakan tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan bukan pula semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif penyidik, melainkan berdasarkan fakta-fakta, keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, barang bukti, serta hasil penyidikan yang menunjukkan adanya hubungan antara benda-benda yang disita dengan tindak pidana yang sedang disidik. Bahwa perkara akuo berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penanganan perkara Asabri dan asuransi Jiwasraya yang diduga melibatkan oknum pegawai negeri atau penyelenggara negara di wilayah Polda Metro Jaya kurun waktu 2020 sampai 25, serta dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi tersebut dan tindak pidana korupsi lainnya. Oleh karena itu, penyitaan terhadap benda-benda yang menjadi objek permohonan peradilan pemohon dilakukan karena berdasarkan hasil penyidikan terdapat alasan yang cukup untuk menilai bahwa benda-benda tersebut mempunyai hubungan, relevansi, dan nilai pembuktian terhadap tindak pidana yang sedang disidik, baik untuk membuktikan perbuatan, hubungan antar pihak, komunikasi, transaksi, dan aliran dana, asal-usul maupun penggunaan harta kekayaan serta keadaan lain yang berkaitan dengan perkara akuo. Bahwa dalam melakukan penyitaan, para termohon juga telah memenuhi mekanisme kontrol yudisial sebagaimana ditentukan dalam pasal 119 KUHP. Pada pokoknya mensyaratkan penyidik sebelum melakukan penyitaan mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat beradanya benda yang akan disita. Permohonan izin penyitaan tersebut harus memuat informasi mengenai benda yang akan disita, sekurang-kurangnya meliputi jenis benda, jumlah, nilai, lokasi, dan alasan. Dengan demikian, penyitaan yang dalam perkara akuo tidak semata-mata didasarkan pada kehendak penyidik, melainkan dilaksanakan dalam kerangka judicial authorization dan pengawasan pengadilan sebagaimana perintah KUHP. Bahwa terhadap pelaksanaan penyitaan atas benda-benda yang berada dalam penguasaan pemohon dan atau pihak lain, para termohon telah melaksanakan tata cara penyitaan sebagaimana ditentukan pasal 122 KUHP, yaitu dengan menunjukkan surat perintah penyitaan dari Ketua PN kepada pemilik dan atau pihak yang menguasai benda pada saat penyitaan dilaksanakan. Bahwa pelaksanaan penyitaan tersebut juga dihadiri oleh 2 orang saksi, dan setelah penyitaan selesai dilaksanakan telah dibuat berita acara penyitaan pada tanggal 8 Juli
2026. Selanjutnya dianggap dibacakan. Dengan demikian, seluruh rangkaian tindakan penyitaan telah terdokumentasikan secara administratif dan dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditentukan oleh KUHAP. Bahwa apabila terhadap benda bergerak tertentu penyitaan dilakukan dalam keadaan mendesak, KUHAP secara tegas memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terlebih dahulu tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan pasal 120 KUHAP, dengan kewajiban meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu 5 hari kerja. Oleh karena itu, sepanjang terhadap penyitaan yang dilakukan dalam keadaan mendesak, para termohon telah memenuhi mekanisme persetujuan sebagaimana ditentukan oleh pasal 120 KUHAP. Tindakan tersebut tetap merupakan tindakan penyitaan yang sah menurut hukum. Bahwa adanya mekanisme izin persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri merupakan bentuk kontrol yudisial terhadap tindakan upaya paksa penyidik, sehingga semakin menegaskan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh para termohon tidak bersifat arbiter ataupun sewenang-wenang, melainkan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan penyidik yang konkret serta berada dalam pengawasan lembaga peradilan. Selanjutnya, dalam penjelasan pasal 158 huruf A, kecuali terhadap pelaksanaan penyitaan benda atau barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan, upaya paksa yang dilakukan telah mendapat izin atau persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, bukan merupakan objek pra peradilan. Bahwa lebih lanjut keabsahan suatu penyitaan harus dinilai berdasarkan dua aspek, yaitu keabsahan formil dan keabsahan material. Secara formil, tindakan penyitaan perkara AKO telah dilakukan berdasarkan surat perintah penyitaan, izin dan atau persetujuan Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan keadaan penyitaan, dilaksanakan dengan disaksikan oleh saksi-saksi serta dituangkan dalam berita acara penyitaan. Sedangkan secara material, benda-benda yang disita memiliki hubungan dan relevansi dengan tindak pidana yang sedang disidik, serta diperlukan untuk kepentingan pembuktian terhadap dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara AKO. Bahwa oleh karenanya tidak tepat apabila pemohon semata-mata mendalilkan bahwa barang yang disita merupakan barang milik pemohon, lalu atas dasar kepemilikan tersebut meminta agar penyitaan dinyatakan tidak sah. Dalil tersebut haruslah dikesampingkan, sebab benda-benda yang diduga diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat 1 huruf A. Dalam permohonannya, pemohon juga tidak menjelaskan siapakah yang dimaksud keluarga pemohon. Ulangi, siapakah yang dimaksud keluarga pemohon. Selain itu, pemohon juga tidak merinci ataupun menguraikan benda-benda mana yang dimiliki oleh keluarga pemohon. Hal mana maka dibuatkan menjadi obscure label, sehingga dalil barang yang disita milik keluarga pemohon adalah tidak beralasan dan tidak patut untuk dikesampingkan. Adapun apabila pemohon dapat membuktikan benda tersebut merupakan milik keluarga pemohon, akuan quote non, maka pemohon tidak memiliki legal standing untuk menggugat barang yang didalilkan milik keluarga pemohon. Pemohon tidak otomatis berwenang mewakili seluruh hak milik atas barang-barang anggota keluarganya. Pasal 160 ayat 2 secara tegas menempatkan keberadaan atas benda yang tidak terkait tindak pidana pada pihak ketiga. Pemilik masing-masing benda harus diidentifikasikan, membuktikan kepemilikan dan memberikan kuasa khusus bila diwakili. Status kepemilikan suatu benda tidak dapat dengan sendirinya menghilangkan kewenangan penyidik atau untuk melakukan penyitaan sepanjang benda tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana, mempunyai nilai pembuktian, dan tindakan penyitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Dengan demikian, persoalan hukum yang harus dinilai bukan hanya siapa pemilik benda yang disita, melainkan apakah benda tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang sedang disidik dan apakah penyitaan dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas,
bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh para termohon terhadap benda-benda yang dipersoalkan oleh pemohon telah dilakukan satu, untuk kepentingan penyidikan perkara pidana yang konkret. Dua, berdasarkan surat perintah penyitaan yang sah. Tiga, terhadap benda yang mempunyai hubungan dan relevansi dengan tindak pidana yang sedang disidik. Empat, berdasarkan izin atau persetujuan Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan KUHP. Lima, dilaksanakan dengan memenuhi tata cara penyitaan. Enam, disaksikan oleh saksi-saksi yang dipersyaratkan. 7, dituangkan dalam berita acara penyitaan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Oleh karena itu, tindakan penyitaan yang dilakukan oleh para termohon terhadap objek yang dipersoalkan oleh termohon adalah sah menurut hukum, sehingga dalil dan petitum pemohon yang memohon agar penyitaan tersebut dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum patut untuk ditolak secara seluruh atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. C, tentang penggeledahan. Penggeledahan yang dilakukan pada termohon telah sah dan sesuai dengan ketentuan KUHP. A, bahwa dalil pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan keabsahan tindak penggeledahan yang dilakukan oleh para termohon adalah tidak beralasan menurut hukum, karena seluruh tindakan penggeledahan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan kewenangan penyidik untuk kepentingan penyidikan serta sesuai dengan tata cara prosedur sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 20 tentang KUHP. Bahwa dalam rangka kepentingan penyidikan AKO, para termohon telah menerbitkan surat perintah penggeledahan nomor XP DAH 2934 8 Romawi Res 33 2006 Polda Metro Jaya tanggal 6 Juli 2026 sebagai dasar administratif bagi penyidik dalam melaksanakan tindakan penggeledahan terhadap tempat atau benda yang berdasarkan hasil penyidikan diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang sedang disidik. Bahwa tindakan tersebut sejalan dengan pasal 114 ayat 2 tentang KUHP yang pada pokoknya memberikan kewenangan pada penyidik untuk kepentingan penyidikan melakukan penggeledahan terhadap rumah atau bangunan, pakaian, badan, alat transportasi, informasi elektronik, dokumen elektronik, atau benda lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 huruf A dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Penjelasan pada pasal 14 ayat 2 yang dimaksud dengan 2 orang saksi adalah warga dari lingkungan yang bersangkutan. Dalam hal tersebut, dalam hal tersangka atau pemilik penghuni menolak untuk dilakukan penggeledahan atau tidak berada di tempat, penggeledahan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua RW RT dan 2 orang saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat 3. Setelah melakukan penggeledahan sebagai maksud ayat 2, penyidik membuat berita acara penggeledahan rumah dan bangunan yang ditandangi oleh penyidik, tersangka atau pemilik penghuni rumah atau bangunan dan saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat 4. Dengan demikian, penggeledahan merupakan salah satu tindakan penyidikan yang secara tegas diberikan oleh undang-undang kepada penyidik sepanjang dilakukan dengan mencari, menemukan, mengamankan, dan memperoleh barang bukti yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang disidik. Bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh para termohon bukan merupakan tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang ataupun semata-mata didasarkan atas penilaian subjektif penyidik, melainkan didasarkan pada fakta, alat bukti yang telah diperoleh selama proses penyidikan dan menunjukkan bahwa adanya alasan yang cukup untuk mendukung bahwa tempat-tempat yang digeledah terdapat barang, dokumen, informasi, data elektronik, dan alat bukti lainnya yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang sedang disidik. Bahwa penyidikan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penanganan hukum perkara PT Asabri, PT Asuransi Jiwasraya yang diduga melibatkan oknum pegawai negeri dan penyelenggara negara, serta dugaan tindak pidana pencucian uang yang harta kekayaannya diketahui oleh patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang rasional dan relevan antara tindakan penggeledahan
dengan kebutuhan pembuktian dalam perkara aku, khususnya dalam rangka menemukan dan mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan dugaan perbuatan, hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, transaksi dan aliran dana, komunikasi, dokumen, serta aset yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang sedang disidik. Bahwa selain didasarkan surat perintah penggeledahan, para termohon juga memenuhi mekanisme judicial alteration sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 113, yaitu penggeledahan kepada permohonan izin kepada pengadilan negeri setempat. Bahwa berdasarkan pasal 13 ayat 2, pemohon izin penggeledahan tersebut didasarkan pada uraian mengenai lokasi yang akan digeledah serta dasar fakta dipercaya bahwa pada lokasi tersebut terdapat barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana. Dengan demikian, tindakan penggeledahan yang dilakukan para termohon tidak semata-mata berdasarkan kehendak penyidik, melainkan telah terlebih dahulu memperoleh kontrol yudisial dari pengadilan yang berwenang. F. Dianggap dibacakan. Ketentuan pasal 114 pada pokoknya mengatur bahwa penggeledahan rumah atau bangunan dilaksanakan dengan disajikan 2 orang, dan setelah dilaksanakan penggeledahan wajib dibukukan berita acara penggeledahan dan ditangani oleh penyidik. Oleh karena itu, dari aspek administrasi maupun tata cara pelaksanaannya, penggeledahan yang dilakukan oleh para termohon telah memenuhi prinsip dua process of law, akuntabilitas tindakan penyidik dan perlindungan terhadap hak pihak yang tempat atau bendanya menjadi objek penggeledahan. Bahwa lebih lanjut, tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh para termohon terhadap beberapa lokasi telah memperoleh izin atau penetapan pengadilan negeri yang berwenang masing-masing. KP Diklat Cipete, penetapan pengadilan Jakarta Selatan nomor 540, pidana geledah, Pit B geledah 2026 tanggal 7 Juli. Coin Money Changer, penetapan pengadilan negeri Jakarta Selatan nomor 545, Pit B geledah 2026 tanggal 7 Juli 2026. Rumah Saudara Tatang, penetapan pengadilan negeri Cibinong nomor 26, Pit geledah 2026 tanggal 6 Juli 2026. Bahwa adanya penetapan dari pengadilan negeri terhadap masing-masing lokasi tersebut menunjukkan bahwa sebelum tindakan penggeledahan dilaksanakan telah terdapat pengujian dan kontrol oleh lembaga peradilan terhadap alasan, kebutuhan serta lokasi penggeledahan yang diajukan oleh penyidik. Oleh karena itu, tidak terdapat dasar hukum bagi pemohon untuk menyatakan penggeledahan tersebut sebagai tindakan yang tidak sah atau dilakukan secara sewenang-wenang. Bahwa selanjutnya perlu ditegaskan bahwa keabsahan tindakan penggeledahan harus dinilai berdasarkan terpenuhinya atau tidaknya syarat formil dan material pada saat tindakan tersebut dilakukan, dan bukan semata-mata berdasarkan ketidaksetujuan pemohon terhadap hasil penyidikan atau terhadap benda-benda yang kemudian ditemukan diamankan oleh penyidik. Dalam perkara aku, syarat formil tersebut telah terpenuhi dengan adanya surat perintah penggeledahan, izin atau penetapan pengadilan, pelaksanaan penggeledahan sesuai dengan prosedur, kehadiran saksi, serta pembuatan berita acara penggeledahan. Sementara itu, syarat formil telah terpenuhi karena tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang konkret dan didasarkan pada fakta serta alat bukti yang telah diperoleh penyidik. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh para termohon adalah tindakan penyidikan yang sah, profesional, memiliki dasar hukum, dilakukan untuk kepentingan pembuktian, serta telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam KUHP. Oleh karena itu, dalil dan petitum pemohon yang memohon agar pengadilan menyatakan tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh para termohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum patut untuk ditolak dan setidak-tidaknya dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh para termohon telah terdapat dugaan tindak pidana lainnya, yaitu antara lain berdasarkan fakta, keterangan, dokumen, serta informasi yang diperoleh dikembangkan dalam proses penyidikan perkara aku, para termohon menemukan
adanya fakta atau informasi yang mengindikasi dugaan tindak pidana lain yang memiliki keterkaitan dengan pihak transaksi kegiatan usaha aliran dana yang sedang ditelusuri dalam penyidikan. Terhadap dugaan tindak pidana lain tersebut telah dilakukan proses penegakan hukum berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan masing-masing dengan uraian sebagai berikut. Dugaan tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha perdagangan batubara PT BBBU dianggap dibacakan. Dugaan tindak pidana dengan pengadaan dan pasokan batubara PT OBP dianggap dibacakan. Terhadap dugaan tindak pidana tersebut telah dilakukan penyidikan berdasarkan laporan polisi LPA 67 Romawi 26 tanggal 4 Juli, surat perintah penyidikan nomor sprindik 63 7 Romawi, surat pemberitaan dimulai penyidikan nomor B 14 7 Romawi Kortas Tipikor tanggal 4 Juli, bahwa adanya penyidikan terhadap perkara-perkara tersebut menunjukkan bahwa tindakan para termohon dalam melakukan penelusuran terhadap transaksi, dokumen, komunikasi, hubungan para pihak, serta aset yang ditemukan dalam proses penyidikan bukan merupakan tindakan yang dilakukan tanpa dasar, melainkan merupakan bagian dari pengembangan penyidikan terhadap fakta-fakta yang secara objektif memerlukan pendalaman lebih lanjut guna menentukan ada atau tidaknya tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dilanjutkan oleh. Terima kasih, kami lanjutkan Yang Mulia. D. Tentang penetapan tersangka. Penetapan tersangka telah didahului oleh proses penyelidikan dan peningkatan perkara ke tahap penyidikan yang sah. Bahwa dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan surat penetapan tersangka nomor S/TAP 02 7 Romawi Pres.3 2026 Polda Metro Jaya tanggal 10 Juli 2026 cacat hukum dengan alasan surat perintah penyidikan SP Sidik 2932 7 Romawi Pres.3 2026 Polda Metro Jaya tanggal 6 Juli 2026 diterbitkan tanpa terlebih dahulu melalui proses penyelidikan, rencana penyelidikan, laporan hasil penyelidikan maupun gelar perkara adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Bahwa sebagaimana telah para termohon uraikan sebelumnya, penyidikan perkara akuo tidak dilakukan secara serta-merta, melainkan telah didahului dengan serangkaian tindakan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang, yang kemudian berdasarkan hasil pengembangan penyelidikan diduga berkaitan dengan pemohon. Penyelidikan tersebut dilaksanakan dalam rangka mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana pengertian penyelidikan yang diatur dalam KUHP. Bahwa proses penyelidikan perkara akuo bermula dari laporan informasi LI 578 Romawi Res.3 2025 Kortas Tipikor tanggal 6 Agustus 2025 yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh penyelidik dengan melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan untuk mengumpulkan fakta, keterangan, dokumen, informasi, dan bahan keterangan lainnya guna menentukan apakah peristiwa yang ditemukan mengandung dugaan tindak pidana. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut diperoleh fakta dan informasi yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana berupa A. Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan seterusnya. B. Tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 dan seterusnya. C. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 607 ayat 1 huruf A dan atau huruf B junto pasal 20 dan seterusnya. Bahwa hasil pelaksanaan penyelidikan tersebut bahwa hasil pelaksanaan penyelidikan tersebut selanjutnya dibahas dan dinilai melalui gelar perkara pada tanggal 13 Januari 2026 dengan tujuan untuk menentukan apakah berdasarkan fakta dan bahan keterangan yang telah diperoleh terdapat suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan telah memenuhi alasan untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Berdasarkan hasil gelar perkara tersebut disimpulkan adanya dugaan tindak pidana yang cukup untuk dilakukan proses penyidikan, sehingga perkara kemudian ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Bahwa peningkatan penanganan perkara ke tahap penyidikan tersebut selanjutnya dituangkan dalam administrasi penyidikan antara lain melalui 1. Laporan polisi model A nomor LPA 1 Romawi 2026 SPKT Ditkrimsus Polda Metro Jaya tanggal 13 Januari 2026 dan surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 2932 garis miring 7 Romawi Res titik 3 2026 Polda Metro Jaya tanggal 13 Juli 2026. Dengan demikian secara faktual dan yuridis terbukti bahwa surat perintah penyidikan dalam perkara Akuo tidak diterbitkan tanpa dasar, melainkan merupakan tindak lanjut dari proses penyelidikan hasil pengumpulan fakta dan bahan keterangan serta penilaian melalui mekanisme gelar perkara yang menyimpulkan bahwa perkara tersebut layak ditingkatkan ke tahap penyidikan. Bahwa setelah perkara berada pada tahap penyidikan, para termohon selanjutnya melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pengumpulan dan pemeriksaan dokumen serta barang bukti, penggeledahan, penyitaan, penelusuran transaksi dan aliran dana serta tindakan penyidikan lainnya yang sah menurut hukum. Berdasarkan keseluruhan hasil penyidikan tersebut dan setelah diperoleh alat bukti yang dipersyaratkan oleh KUHAP, para termohon kemudian menetapkan pemohon sebagai tersangka sebagaimana dituangkan dalam surat penetapan tersangka nomor Staf 02 7 Romawi Res 3.3 2026 Polda Metro Jaya tanggal 10 Juli 2026. Oleh karena itu, dalil pemohon yang menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap dirinya cacat hukum karena penyidikan tidak didahului penyelidikan, rencana penyelidikan, laporan hasil penyelidikan dan gelar perkara adalah dalil yang terbantahkan oleh fakta administrasi dan rangkaian proses penegakan hukum yang telah dilaksanakan oleh para termohon yang nantinya akan kami buktikan dalam pembuktian. Dengan demikian, tidak terdapat alasan hukum untuk menyatakan surat perintah penyidikan maupun surat penetapan tersangka terhadap pemohon tidak sah. Oleh karenanya, dalil serta petitum pemohon yang memohon agar pengadilan menyatakan penetapan tersangka tidak sah patut untuk ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak beralasan hukum. Mohon izin yang mulia sedikit kami renvoy yang di atas surat perintah penyidikan SP 2932 itu bukan tanggal 13 Juli tapi tanggal 6 Juli 2000. Yang di atas sedikit yang mulia halaman 25. 26, halaman 26. 26 dari tanggal berapa? Nomor 2. Yang nomor 2, nomor 2. 13 itu nomor jadi nomor. Iya, ya. Ya, 6 Juli. Baik, terima kasih kami mohon penegasan ahli, apakah KUHAP lama dalam Undang-Undang 81 ini menjadikan pencegahan ke luar negeri salah satu objek peradilan? Mohon penegasan dari ahli. Tertulis secara eksplisit tidak, tetapi di dalam tafsir upaya paksa iya. Jadi kalau di KUHAP baru kan tertulis eksplisit, kalau di KUHAP lama tidak tertulis secara eksplisit. Bahwa terhadap dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka tidak sah karena tidak didahului dengan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai calon tersangka, serta dianggap bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PUU garis datar 12 Romawi 2014, para termohon dengan tegas menyatakan bahwa dalil tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikesampingkan. Bahwa benar penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan tindakan hukum yang mempunyai konsekuensi terhadap kedudukan dan hak seseorang dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, penetapan tersangka harus dilakukan secara hati-hati, berdasarkan hukum, serta didukung oleh alat bukti sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang. Namun demikian, dalam perkara Akuo, keabsahan penetapan tersangka
harus dinilai berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sebagai hukum acara pidana yang berlaku pada saat tindakan penetapan tersangka dilakukan.